Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi saya hari ini akan membuat video yang mengomentari atau lanjutan sequel dari video sebelumnya di Instagram tentang konten saya yaitu ikut challenge dari MS Glowman gitu kan. Di situ ternyata mengundang kontroversi di lingkungan saya dan memang waktu itu tidak ada sekali idenya dan cepet-cepetan gitu kan. Akhirnya saya pilih materi tersebut untuk disampaikan yang mana wow, ternyata dampaknya luar biasa gitu kan. Nah, setelah itu memang akhirnya saya menjadi buronan ibu-ibu dimanapun itu kayak ada wanted Aldino itu kan dicoret itu kan. Nggak boleh beli produk ibu-ibu apa produk kecantikan ibu-ibu juga. Ya karena nggak butuh juga sih kan saya laki-laki gitu kan. Ngapain juga saya datang untuk mencari produk skincare cewek gitu kan. Tapi kan bisa beliin untuk ceweknya gitu kan. Nggak punya cewek, jadi kan nggak usah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu materi yang memang saya buat untuk konten challenge-nya MS Glow dan dari pengalaman sebelumnya ya. Pernah juga sih pengalaman asli tapi namanya kita konten komedi itu kan ada yang namanya komedi itu dengan cara teknik hiperbola gitu kan atau dilebih-lebihkan gitu kan. Buktinya di ending aja saya melebih-lebihkan. Masa nggak mungkin juga lah gigi saya nyemprot laser gitu kan aneh gitu kan. Cuma ya seperti itulah komedi. Kemarin sih sebenarnya ada pilihan lagi sih untuk materi tersebut. Jadi misalkan saya ini kan memang nggak tahu-tahu amat ya tentang produk skincare sebenarnya. Jadi atau pokoknya kegantengan itu kan. Kalau cewek kan kecantikan itu kan. Kalau cowok kan produk kegantengan gitu kan. Jadi saya nggak tahu-tahu amat tentang produk kegantengan. Jadi eh, akhirnya saya biasanya kepikir bahwa biasanya ini waktu zaman-zaman kuliah atau zaman-zaman apa ya. Misalkan kalau tanya, kamu kok glowing banget sih, cerah banget kamu hari ini. Skincare-nya apa gitu kan. Nah, kalau yang jawab itu adalah si Ukti-Ukti gitu kan. Seorang yang kebetulan waktu itu lingkungan saya di fakultas saya kan kebanyakan Ukti-Ukti solihah gitu kan. Jawabannya rata-rata adalah enggak kok, aku enggak pakai apa-apa kok, cukup air wudhu gitu kan. Nah, sampai akhirnya pun itu tersebar juga di kalangan aki-aki gitu kan. Bukan aki-aki yang kakek ya, aki ikwan kalau nggak salah itu bahasa Arab ya. Jadi kalau yang laki-laki pun juga begitu gitu kan. Wih, ganteng sekali ini kan. Skincare-nya apa sih? Rahasianya apa sih? Enggak, cuma air wudhu gitu kan. Dan saya nyoba juga gitu kan. Cuma pakai air wudhu gitu kan. Enggak ada yang muji saya karena kayak enggak ada bedanya gitu kan. Pakai air wudhu enggak glowing, enggak pakai air wudhu apalagi gitu kan. Tapi paling tidak saya ya mencoba, ya nggak mencoba untuk glowing juga sih, tapi paling tidak kan namanya membuktikan gitu kan. Mungkin yang jadi masalah itu adalah gini, setiap saya habis air wudhu itu kan ada batas ya antara orang dalam kondisi wudhu dan orang batal wudhu gitu kan. Ya batasnya adalah yang membatalkan wudhu misalkan ya kentut, buang air kecil. Ya. Nah yang pertama tadi saya sebut adalah masalah terbesar saya gitu kan. Ketika dalam kondisi nggak berwudu, itu agak jarang banget kebelut kentut itu. Ya ada sih kebelut tapi kan ya standar gitu kan, setiap berapa jam sekali gitu kan. Tetapi ketika sudah ambil air wudhu, ini kenapa kenop pantat saya ini serasa kendor dan ada tekanan dari dalam untuk keluar gitu loh. Ada yang ngomong mungkin saya pernah dengar ceramah Ustadz itu kan kalau nggak salah itu adalah gangguan dari setan gitu kan. Itu adalah godaan dari setan supaya wudhunya batal dan nggak jadi ibadah gitu kan. Saya juga bingung. Ini setan pinter banget sih kok tahu banget saya udah wudhu mau OTW ibadah, ganggunya kok pantat saya gitu kan. Coba perkumpulan setan seluruh Indonesia, seluruh dunia itu kalau ganggu itu jangan waktu itu gitu loh. Ya, tapi kalau ganggunya nggak waktu ibadah juga nggak ada gunanya juga ya setannya. Tapi tolonglah ya, maksudnya pantat saya ini kenapa kok kendornya itu waktu setelah wudhu gitu kan. Jadi wudhu saya cuma bertahan berapa menit gitu kan. Ya untungnya sih ibadah sholat yang anu kan ya berapa menit gitu aja ya. Kecuali mungkin yang terawih, sholat terawih yang panjang-panjang itu kan mungkin punya ilmu tahan kentut atau ya nggak apa-apa sih kentut kan tinggal wudhu lagi kan. Tapi kan ini tolong ya setan nanti kalau kamu dibalas oleh manusia-manusia dengan cara ngeprank ketika mereka makan nggak pakai doa, kamu ikut makan, terus setelah itu
Mereka setelah minum, mereka berdoa dan kamu terbakar, kamu keseretan setannya gitu kan. Siapa tahu balasnya seperti itu kan. Ya awalnya sih seperti itu. Jadi saya pengen bikin konten yang tentang ini skincare wudhu, terus kemungkinan kalau skincare saya wudhu itu kan, bayangan saya itu saya bakal ikut glowing seperti perkataan orang-orang yang katanya skincare-nya cuma wudhu gitu kan. Tapi mungkin karena saya sering keceplosan, setelah wudhu itu lebih berpotensi untuk kentut, jadi kan kegantengan atau glowingnya cuma bertahan beberapa menit itu kan. Apalagi tadi ternyata ya nggak ada bedanya, ya gini-gini aja gitu kan. Jadi awalnya seperti itu, tapi kayaknya saya rasa kurang ya, karena nggak ada lanjutannya gitu kan. Soalnya endingnya harus promosi atau endingnya harus temanya adalah MS Glowman gitu kan. Jadi karena ini nggak ada kaitannya dengan MS Glowman, jadi akhirnya saya nggak jadi gitu kan. Ada satu opsi lagi untuk ending dari materi saya yang di Instagram itu kan. Jadi ketika saya membuat setup atau openingnya itu adalah keresahan saya terhadap ibu-ibu yang sering pakai make up, maksudnya sebelum bekerja itu pakai make up dengan tujuan menurut sudut pandang mereka adalah tampil secara prima gitu kan. Sedangkan saya ini adalah orang yang apa adanya gitu kan, itu adalah suatu kok ini gitu kan, mempertanyakan gitu kan. Dan yang mana bayangan saya gitu kan kalau orang sudah terikat gitu kan, suami istri gitu kan. Nah, artinya ini kan suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami gitu kan. Lah, istri menyenangkan suami kan dengan tampil sebaik-baiknya di depan suami gitu kan. Sepengetahuan saya seperti itu gitu kan. Lah, saya ingin membangun juga dan di ending nanti saya membuat punchline atau sesuatu yang membelokkan dari opening tadi adalah ketika saya udah pakai skincare, ternyata yang tertarik adalah suami-suami dari teman-teman guru saya cewek yang tadi gitu kan. Jadi homo dong maksudnya, atau agak belok ini jadinya karena ternyata bayangan saya itu adalah jangan-jangan memang para suami ini memang suka ibu-ibu yang bermake up gitu kan, suka make upnya gitu kan, sehingga kalau saya bermake up ternyata suami-suami tadi sukanya sama saya yang udah bermake up gitu kan. Tapi itu kayaknya enggak deh gitu kan, karena nanti saya dikejar oleh para suaminya ibu-ibu tadi, ternyata saya tiba-tiba dicegat itu kan, Anda ini ngomong apa, emang saya suka Anda gitu kan. Nah itu kan jadi masalah lagi, makanya akhirnya saya pilih punchline yang ada di konten tersebut itu kan. Siapa tahu masih ada yang mau menyaksikan, silakan, masih ada di Instagram saya. Siapa tahu mau mendukung saya supaya menang, silakan ditonton. Kalau terhibur ya alhamdulillah. Kalau mungkin merasa tersinggung ya saya mohon maaf karena ini adalah bagian dari jokes dan saya belajar banyak tentang jokes atau komedi ini juga kemarin ikut workshop saya berkreasi itu tentang menulis tentang komedi gitu kan, podcast komedi, tapi saya belum bikin podcast ya, ini masih tentang video-video konten itu kan. Silakan kritik dan saran terhadap konten-konten saya, siapa tahu ada masukan, kritik dan saran supaya lebih membangun, supaya saya menjadi lebih baik gitu kan. Saya menerima aja, saya membaca dan bakal berdiskusi gitu kan bagaimana membuat konten-konten yang lebih baik gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.